Jangan kemudian terbuai dengan propaganda-propaganda kayak semacam khilafah, propaganda-propaganda yang sesungguhnya sesuatu aliran yang di negara Timur Tengah gagal, sudah ketahuan kehancurannya, masa diimpor ke sini yang kita sudah selesai semenjak kemudian Pancasila disepakati sebagai sebuah dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Ya, para founding fathers kita telah menggelorakan semangat patriotisme dan nasionalisme. Tapi bagi sebagian umat Islam, nasionalisme itu bertentangan dengan konsep Islam. Karena nasionalisme dianggap sebagai asobiyah atau fanatisme buta. Karena kecintaan terhadap agama harus lebih besar daripada kecintaan terhadap negara. Nah, pada tanggal 19 Desember kita memperingati Hari Bela Negara. Perlukah kita sebenarnya membela negara atau negara tidak perlu dibela? Nah, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Mokhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta Channel dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Mas Rifki. Sehat ya. Nah, hubbul waton minal iman itu bukan hadis ya Pak Ustadz ya? Bukan. Itu kalau orang nyebut hadis pasti maudhu ya, hadis palsu. Hubbul minal waton minal iman itu kan jargon yang digelorakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika ditanya oleh Presiden Soekarno atau utusannya, bagaimana ini rakyat bangsa Indonesia ini ketika disuruh untuk bela negara, hukumnya apa? Kemudian Mbah Hasyim dengan tegas mengatakan fardu ain. Jadi itu kewajiban individu ternyata membela negara, sehingga kemudian ada jargon hubbul waton minal iman itu. Itu dari sisi sejarahnya ya. Sehingga itu bukan hadis, tetapi konten dan pesannya kan luar biasa sesungguhnya. Kenapa penting membela tanah air bagian dari iman? Karena cinta tanah air itu fitrah. Siapa sih yang tidak cinta sama tanah kelahirannya? Bahkan digambarkan begitu indah oleh Rasulullah ketika begitu sedih meninggalkan kota Mekah, kota kelahirannya, untuk dipaksa ya dalam tanda petik karena kondisi dan keadaan harus meninggalkan Mekah menuju Madinah untuk hijrah. Rasulullah mengatakan, seandainya umatku, kaumku sendiri di Mekah tidak mengusirku, begitu beratnya aku meninggalkan kota tercintaku, kota Mekah. Tidak akan pernah ada yang bisa kemudian menghalangi kecintaanku kepada kota Mekah. Seandainya aku nanti diberi kesempatan, aku pasti ingin kembali kepada kota Mekah. Itu kan sebuah gambaran yang luar biasa. Bahkan digambarkan dalam sejarah, orang-orang Mekah sendiri itu ketika mau berdagang, terkenal pedagang ya, atau bepergian kemana, itu selalu ngambil pasir atau ngambil tanah dan dibawa ke dalam proses perjalanan bisnis mereka. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa nanti ada kerinduan kepada tanah kelahiran. Jadi itu fitrah. Maka tradisi mudik itu kan tradisi yang ada kerinduan kepada kampung halaman, walaupun secara spiritual sebenarnya kan ngomongin kerinduan kepada sang asal, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini kan ada konsep tanah dan air. Ya, kita lahir di tanah, di daerah kita itu, dan kita meminum air dari situ. Nah, maka ada chemistry, ada ikatan emosional, ikatan batin yang membuat kita tidak bisa lepas gitu ya Pak Ustadz. Ya, karena Nabi sendiri juga ikatan batinnya, ikatan emosionalnya terhadap Makkah itu luar biasa ya. Betul. Nah, ini kan ya bahwa kecintaan ini mau nggak mau sebenarnya tumbuh dengan sendirinya, bukan sesuatu yang dibuat-buat ya sebenarnya. Fitrah oleh karenanya. Dan bayangkan, pernah membayangkan nggak sih Mas Rifki atau seluruh pemirsa Tauhid Cinta, kalau kita nggak punya bangsa, nggak punya tanah kelahiran, dengan kita punya warga, punya kebangsaan, kehormatan kita menjadi ada. Coba di mana-mana kalau kita nggak punya, ditanya orang mana, kita bingung. Atau kemudian seluruh bangsa di seluruh dunia tidak mengakui kita, ya kita nggak ada nilainya. Bahwa kebanggaan kita
punya identitas, termasuk identitas tanah kelahiran itu menjadi penting, dan ini fitrah. Semua orang adalah punya kecenderungan untuk mencintai, untuk ingin kembali kepada tanah dia lahir. Masalahnya adalah kecintaan itu kadang-kadang euforianya atau kecintaannya itu luar biasa, sehingga misalkan menganggap bahwa bangsanya lebih tinggi dari bangsa yang lain gitu ya. Ini udah kejadian dalam sejarah, misalkan Hitler menganggap bahwa bangsa Arya itu ras paling tinggi, ras paling hebat, maka ras yang lain kalau bisa di bumi hanguskan gitu. Nah, ini kan sudah terjadi dalam sejarah, dan itu memakan darah dan juga pembunuhan di mana-mana gitu, segala macam. Nah, ketika itu yang terjadi malah petaka sebenarnya. Betul. Jadi oleh karenanya jangankan bangsa Arya ya, udah dicitir betul dalam Al-Quran, bangsa Yahudi itu kan ngerasa bangsa nomor satu, paling pintar. Bahkan dalam Al-Quran digambarkan kalaupun nanti kita kemudian dihukum di neraka, nerakanya itu paling ringan hukumannya, saking sebegitunya, hanya beberapa hari saja, sehingga merasa kemudian bangsa Israel itu bangsa yang paling dicintai Tuhan, sehingga yang terjadi apa? Muncul kan kekacauan, sampai hari ini kemudian merasa paling hebat. Di zaman dulu orang yang paling banyak, umat yang paling banyak membunuh para nabi dan rasul adalah bangsa Israel. Yang suka kemudian mempertanyakan keputusan Allah juga bangsa Israel. Kasus surat Al-Baqarah kan juga itu kan gara-gara arogansi. Padahal bukan sekedar cuma disuruh nyembelih sapi betina aja masih nanya kenapa? Karena itu tadi. Bahkan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani kan dari bangsa yang sama tidak mau mengakui Nabi Muhammad, karena apa? Bukan karena tidak tahu Nabi Muhammad benar, tapi kenapa? Bukan dari Bani Israel, tapi keturunan Ismail yang menjadi nabi penutup akhir zaman. Jadi karena keegoan, merasa superior, merasa bangsa pilihan, itulah yang kemudian malah jadi ujian. Kan masing-masing orang diuji dengan titipannya kan. Kalau dititipi harta, ujiannya dengan harta. Kalau dititipi sebagai bangsa yang hebat, memang bangsa Israel bangsa pilihan, tapi juga itu sebagai ujian. Oleh karenanya nasionalisme, cinta tanah air yang kemudian diletakkan pada porsi yang berlebihan, akhirnya tadinya ada kesombongan, ada eksklusivisme, ada merasa paling hebat, dan kemudian yang repot ini fanatismenya, kecintaannya buta. Apapun yang terjadi tanah air saya paling benar, sehingga objektivitas menjadi kemudian luntur, dan yang repot lagi menganggap bangsa-bangsa lain lebih rendah dan boleh kemudian dalam konteks dulu boleh dijajah. Iya. Kolonialisme itu kan itu menjadi salah satu faktornya. Nah, di zaman Nabi juga kan terjadi ya, bangsa-bangsa itu berseteru, berkonflik, bahkan bunuh-bunuhan gitu. Gara-gara ya mereka menganggap bahwa sukunya atau bangsanya yang lebih dan Nabi datang untuk membenahi mereka atau mempersaudarakan mereka kan. Betul, ya Pak Ustadz. Betul. Ini seperti misalkan di Madinah itu gimana ceritanya Pak Ustadz? Ya, kasus Quraisy paling tinggi, Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngakui Muhammad kan karena juga merasa superior. Dan kemudian Rasulullah hadir, kemudian ketika di Madinah membentuk pemerintahan, kira-kira kerajaan Madinah, pemerintahan Madinah, Rasulullah mulai itu mempersatukan orang bukan karena fanatisme kelompok kecil. Di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang Nasrani, di situ orang-orang Majusi, suku-sukunya juga bermacam-macam, tapi disatukan pada satu wadah namanya Madinah, bahkan diberikan satu piagam. Piagam itu kan kira-kira kesepakatan bersama, namanya Misaqul Madinah. Jadi Misaqul Madinah atau piagam Madinah, yang di situ kemudian kita tahu persis dari beberapa bab yang ada dalam piagam Madinah itu, semua orang menjadi satu warga Madinah. Semua orang wajib membela Madinah dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Masing-masing orang diberikan hak dan kewajiban yang sama, dan kemudian seluruhnya dianggap sama rata di hadapan hukum dan sebagainya. Maka kemudian Robert N. Bella, seorang sejarawan, mengatakan piagam Madinah adalah contoh nasionalisme modern pertama di dalam Islam. Jadi Islam sesungguhnya tidak pernah ada problem antara agama dan nasionalisme. Sudah selesai sebenarnya di dalam Islam gitu. Nah, jadi di negara Madinah itu tidak lagi melihat suku bangsa, agama, yang berdiri atau yang di atasnya adalah konstitusi ya, piagam Madinah itu, perjanjian bersama. Atau kalau dalam di Indonesianya mungkin Pancasila ya. Pancasila. Saya kira iya ya. Dan itu dahsyat Mas Rifki. Karena apa? Saat itu
apa yang dilakukan Rasulullah itu sesuatu yang baru gitu ya. Dulu tuh kan kesukuannya sangat kental ya, perang antar suku itu kan menjadi sesuatu yang lazim ya dulu ya, sehingga kemudian ketika Rasulullah punya ide pertama mempersatukan orang-orang Ansor dengan kaum Muhajirin, kemudian lebih luas lagi, kemudian tidak hanya orang Islam Ansor dan Muhajirin tetapi suku-suku Haus, Khazraj, kemudian antar agama Yahudi, Majusi, Nasrani, Islam dipersatukan. Padahal waktu itu Islam masih minoritas ya, belum mayoritas, sehingga kemudian banyak orang kemudian punya kesepakatan menyebut Piagam Madinah itu adalah representasi dan pengamalan nasionalisme modern yang paling awal gitu, yang bayangin 15 abad yang lalu gitu. Ya, Robert dan Bella kan bilang bahwa itu adalah konstitusi pertama dan negara modern pertama. Persis gitu. Bayangkan 15 abad yang lalu. Bahkan kalau Cak Nur melihat indah gitu. Nasionalisme bagi Cak Nur, almarhum Nur Khalis Majid mengatakan satu apa ya, kayak semacam satu pandangan yang menghargai orang itu tidak disasarkan pada suku, tidak pada agama, tidak pada bahasa, tetapi mau menghargai dan memperhatikan kepentingan semua orang dalam satu lingkungan bangsa. Dan kata Cak Nur itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi dengan Piagam Madinah itu. Jadi implementasi nasionalisme itu sebenarnya awalnya adalah di Piagam Madinah yang diterapkan oleh Rasulullah itu. Nah, ini kan ada sebagian ulama ya yang yang menjauhkan atau mengharamkan nasionalisme gitu. Masih mempertentangkan lah ya antara agama dan nasionalisme. Iya, ya karena misalkan ya seperti Hizbut Tahrir gitu yang konsepnya adalah khilafah, yang mengkritik negara bangsa gitu. Terus juga ada beberapa organisasi lain yang mirip dengan itu yang lebih mengedepankan khilafah gitu segala macam. Nah, itu pandangan Ustaz gimana? Ya, saya tidak sepakat ya, karena kalau kita melihat sejarah nasionalisme itu awalnya memang Jalaluddin Al-Afghani misalkan mengatakan dengan pan-islamisme ya, bagaimana umat Islam itu bersatu seluruh dunia untuk apa konteksnya waktu itu? Sebenarnya untuk menggugah kesadaran umat Islam. Kalau digugah agamanya itu kan powerful ya, untuk apa? Melawan kolonialisme waktu itu. Tetapi kemudian ketika masing-masing kolonialisme kemudian kesadarannya kemudian muncul kesadaran nasionalisme, memerdekakan masing-masing negara, di situ sebenarnya sudah selesai ya, agama kemudian tidak bertentangan dengan nasionalisme. Mbah Hasyim Asy'ari juga mengatakan agama dan nasionalisme itu dua hal yang tidak bertentangan, bahkan nasionalisme itu bagian dari agama yang saling menguatkan. Tetapi catatannya adalah Hasan al-Banna misalkan mengatakan, tetapi nasionalisme tidak boleh nasionalisme sempit. Nasionalisme harus ditopang dengan hadis al-muslimu akhul muslim. Artinya apa? Kita wajib punya nasionalisme mencintai tanah air kita, tetapi kemudian solidaritas keislaman kita juga tidak boleh terbentengi, terhijabi, terhalangi oleh nasionalisme sempit itu. Maka kemudian ukhuwah Islamiyah dimanapun gitu adanya umat Islam itu kemudian wajib kita kemudian menganggap mereka saudara, dan kemudian kepentingan-kepentingan mereka yang terjadi juga kita punya atensi yang kemudian sama gitu. Tetapi artinya apa? Tetapi tidak mesti kemudian ketika ukhuwah Islamiyah itu mesti dijadikan satu negara khilafah dan sebagainya. Sebab kalau hari ini Gus Dur itu mengatakan kalau orang yang ingin, ini mohon maaf ya, statement Gus Dur almarhum mengatakan kalau orang masih menyuarakan khilafah hari ini itu utopia saja, sesuatu yang mimpi di siang bolong. Bahkan Gus Dur itu mengatakan ya harus belajar lagi gitu. Ya karena setiap negara punya kepentingan, setiap negara punya sumber dayanya masing-masing. Ya utopia lah hari ini ya, setelah Ottoman. Ya sebenarnya kekhalifahan itu kan nggak pernah secara global ya bisa terwujudkan. Ottoman pun kan juga tidak semua ya, selalu ada bagian-bagian negara yang kemudian selalu tidak pernah jadi satu komando yang satu kekhilafan Islam. Ya bukan cuma hanya utopia, tapi juga belum ada presidennya sebenarnya dalam sejarah. Persis. Nah ini kan juga ada yang mengatakan bahwa nasionalisme itu adalah asobiyah, fanatisme buta. Ya.
Itu bagaimana sih Pak Ustadz? Jadi gini, ada seorang perempuan Apa sih konsep yang asobiyah? seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Dia kemudian bertanya, sebenarnya ini pertanyaan ayahnya. Ayah saya itu bingung ya Rasulullah. Kok seseorang itu disebut fanatik itu apa sih sebenarnya? Kalau ayah saya seorang pemimpin, kemudian dia mencintai rakyatnya, mencintai kaumnya, apakah itu disebut asobiyah? Kata perempuan ini. Rasulullah kemudian mengatakan tidak gitu. Asobiyah itu bukan mencintai kaum, mencintai kaumnya, rakyatnya itu wajib bahkan kan. Tetapi asobiyah itu batasannya adalah antu'ina qaumaka ala zulmin. Ketika engkau mencintai kaummu di dalam kedzaliman. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi batasan. Pokoknya ketika ini kelompok saya bela, mau salah, mau benar, mau dolim, mau enggak. Nah, ketika kita sudah membabi buta seperti itu, sudah kultus, pokoknya semuanya benar, di situ asobiyah kemudian terjadi. Tetapi kalau mencintai karena kebenaran, mencintai ulama karena akhlaknya, mencintai kelompok kita karena kebaikan-kebaikannya, ya wajib kan. Bahkan ada satu doa kan, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbu. Itu kan artinya apa? Kita aja minta Allah, kita bisa mencintai Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah gitu. Dan itu tidak apa-apa. Batasan seseorang disebut asobiyah ketika fanatismenya sudah, kecintaannya membabi buta. Mencintai kaummu ketika kaummu melakukan kejahatan, melakukan kedzaliman, tetap engkau cintai, engkau bela, disitulah asobiyah menjadi muncul, dan itu negatif. Bahkan Rasulullah mengatakan, laisa minna man da'a ila asobiyah, bukanlah umatku, bukanlah bagian dari umatku kalau orang mengkampanyekan asobiyah yang tadi itu tadi. Waman walaisa minna man qatala asobiyah, tidak juga bagian dari umatku kalau orang berperang hanya gara-gara asobiyah yang saya sebutkan tadi, membela yang pokoknya negara kita salah benar, kemudian kalau membela orang koruptor, pokoknya ini tapi kan ayah saya, ini kan kelompok saya, itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan di hadis akhir hadis itu, walaisa minna man mata ala asobiyah. Jangan sampai kita meninggal dalam konteks kita fanatisme yang buta tadi. Nah, itu batasannya saya kira yang harus dijelaskan, sehingga kemudian tidak semua asobiyah itu jelek. Sebab kalau kita nggak punya kecintaan sama keluarga kita, sama kompleks kita, sama negara kita, sama ulama kita, nggak baik juga. Sehingga kemudian yang penting adalah fanatiknya sama yang benar, bukan sama pokoknya kelompokku. Disitulah asobiyah dapat. Kira-kira beginilah Mas Rifi, kalau kemudian lebih dirinci ya. Seseorang disebut asobiyah itu pertama kalau membabi buta. Benar dan salah kemudian dibela. Kemudian kalau asobiyah itu ketika kita mencintai seseorang kemudian dengan merendahkan yang lain, dan kemudian tidak mau menerima kebenaran walaupun karena dianggap itu kebenaran dari kelompok lain. Atau kemudian disebut asobiyah kalau kecintaan kita bukan mempersatukan, malah membuat kemudian perpecahan atau perselisihan. Disitulah kemudian disebut asobiyah itu negatif. Jadi mencintai negeri itu adalah suatu yang memang harus dilakukan, gitu. Tapi juga ada ruang kritik. Persis. Ya disitulah fungsi civil society gitu kira-kira. Betul. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi satu yang menjadi indikator gitu. Jadi kecintaan kita itu tidak boleh menutup mata kesalahan dari orang yang kita cintai. Pepatah Arab kan mengatakan kan, sahabatmu yang sejati bukan yang membenarkan seluruh yang dilakukan sahabatnya, tapi yang mampu dan berani mengoreksi. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi asobiyah dalam titik yang apa ya? Yang wajar itu baik sekali. Mencintai kaum, mencintai kelompok, mencintai madhab, mencintai organisasi kita, mencintai NU, mencintai Muhammadiyah, mencintai Indonesia, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau sudah benar dan salah, gitu, kita berani mati untuk itu, maka tarafnya sudah fanatisme buta, sudah asobiyah, dan itu yang dilarang dalam agama. Nah, kalau nasionalisme itu bukan asobiyah ya? Nasionalisme bukan asobiyah, bahkan fardhu ain kita. Kecintaan kita kepada tanah air
Tetapi itu tadi kecintaan kita, yang namanya cinta itu kan nggak boleh merusak. Yang namanya cinta, yang ngomong nasionalisme tapi korupsi, ya itu kan kemudian bertolak belakang. Bagaimana cinta kemudian menghancurkan? Bagaimana cinta kemudian memporak-porandakan persatuan? Bagaimana cinta kemudian menjadikan rakyatnya kemudian terpecah belah gitu. Jadi hubbul maton minal iman. Kenapa cinta terhadap tanah air bagian dari iman? Karena cinta itu dasar aslinya adalah menyatukan, memberikan yang terbaik. Apa yang sudah kita, jadi kalau kita ngomong nasionalisme adalah masing-masing warga bangsa yang mencintai tanah airnya menjadi orang-orang yang terbaik untuk mengisi dan memberikan martabat yang tinggi terhadap negaranya, bukan membela secara membabi buta dan kemudian merendahkan pihak lain. Itu saya kira ininya ya, kayak semacam benang merah dan batasannya. Ya founding fathers kita kan luar biasa ya. Ya bahwa di Indonesia itu kan benar-benar Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya beragam suku, bahasa, bangsa segala macam itu disatukan dalam bendera Indonesia gitu. Dan itu menyatukannya juga bukan hal yang mudah awalnya mungkin ya. Tapi ya sampai sekarang ya itu harus kita syukuri dan menjadi role model. Betul. Jadi 4 pilar itu saya kira menjadikan Indonesia yang dikagumi oleh bangsa-bangsa yang lain ya, 17.000 pulau lebih gitu ya. Kemudian suku, bangsa, agama yang beraneka ragam, tetapi apa? Tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap punya Pancasila, tetap punya undang-undang gitu ya. Jadi NKRI harga mati itu saya kira menjadi slogan sebuah keniscayaan ya. Kita wajib bersyukur lah bahwa bangsa kita ini bangsa yang majemuk, tapi kemudian fanatismenya, asobiahnya tidak asobiah sempit, tapi asobiah yang lebih luas ya cakupannya. Tidak sekedar asobiah ansih, tetapi bukan sekedar al-qaumiyah, hanya sekedar kaum Jawa, orang Sumatera, tapi sudah al-watoniyah. Bagaimana kita ini disatukan karena satu bangsa. Syukur-syukur nanti kemudian menjadi al-basyariyah ya, bagaimana kita bisa asobiah kita itu pada tataran yang lebih luas lagi kemanusiaan. Oke, jadi ada ukhuwah Islamiyah, relasi dengan manusia, persaudaraan antar agama Islam gitu, Muslim. Ada juga ukhuwah watoniyah, antar sesama bangsa, dan ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Nah itu juga misalkan ya pernah kan terjadi misalkan invasi Amerika ke Irak, itu juga kan warga Amerika tidak semuanya setuju. Betul. Ya bahkan ditolak juga di berbagai negara. Atau misalkan invasi Israel ke Palestina gitu segala macam, itu juga kan banyak kita saksikan misalkan ukhuwah basyariah ini berjalan kok gitu loh. Persis. Dan itu sudah menjadi kayak semacam kesepakatan bersama secara global ya, bahwa penjajahan di atas dunia itu tidak dibolehkan hari ini ya, atas dasar apapun ya, atas kepentingan apapun tidak dibolehkan, dan itu disitir secara jelas di pembukaan undang-undang dasar kita. Jadi bangsa kita ini luar biasa. Oleh karenanya saya ingin berharap bahwa bangsa yang besar yang sudah kemudian selesai dengan kesukuannya, dengan asobiah sempitnya, jangan lagi kemudian dimasuki oleh anasir-anasir yang ingin memecah belah bangsa. Dengan apa? Apakah dengan asobiah agama, apakah asobiah suku, asobiah pilpres, asobiah banyak sekali kan hari ini. Artis, kemudian itu kan kelompok-kelompok yang akhir-akhir ini kan banyak korban kan ya. Begitu orang mengkultuskan seorang tokoh agama, pokoknya dia benar saja gitu, sampai kan banyak korban. Pilpres kita ini kan asobiahnya luar biasa, tetapi sempit gitu. Begitu banyak kemudian simbol-simbol persatuan sosial itu tercederai betul itu. 7 bulan kita kampanye itu ya. Kemudian nanti ngomongin asobiah yang lain, ngomongin tentang madhab ya, ngomongin tentang kadang-kadang olahraga aja asobiahnya berlebihan gitu, sampai kemudian kasus-kasus perseteruan antar supporter itu kan asobiah yang sangat sempit gitu. Tetapi kenapa sih bisa menyanyikan bareng Garuda di dadaku kalau PSSI main, tetapi kalau klub lokal bisa berantem. Hal kayak gitu tuh kan. Jadi asobiah kemudian
ketika kemudian semakin sempit cakupannya semakin berbahaya. Ya kan ada banyak masalah misalkan kayak apa hormat bendera gitu. Ya. Kok hormat bendera kok dihormati gitu, itu asobiah, dianggap asobiah. Ya padahal itu kan benda mati yang mungkin disebut tidak ada syirik dan disebut sebagainya. syirik segala macam. Jadi memang banyak PR ya buat kita, terutama asobiah yang bersifat keagamaan yang sempit ini. Kalau ini tidak disadari oleh bangsa kita, apa yang terjadi di Timur Tengah, banyak negara Timur Tengah hancur, itu karena apa? Asobiah kan. Mereka belum selesai antara agama dan nasionalismenya. Kita udah selesai, jangan mundur lagi, jangan kemudian terbuai dengan propaganda-propaganda kayak semacam khilafah, propaganda-propaganda yang sesungguhnya sesuatu aliran yang di negara Timur Tengah gagal, sudah ketahuan kehancurannya, masa diimpor ke sini yang kita sudah selesai semenjak kemudian Pancasila disepakati sebagai sebuah dasar negara. Jadi ini saya kira harus dijadikan kesadaran bersama ya bangsa kita. Bangsa kita sudah selesai dengan asobiah sempit, ukhuwah kita diikat oleh ukhuwah kebangsaan, kita satu bangsa, satu bahasa yang sama diikat dengan itu. Kita ini memang berbeda karena itu sebuah keniscayaan sunatullah, tetapi kita Bhinneka Tunggal Ika. Sesuatu yang sudah selesai, jangan kemudian malah mengimpor sesuatu yang sudah jelas-jelas gagal. Ini kan agak aneh. Ya, kalau kita melepaskan sesuatu yang ibaratnya sudah selesai, sudah sempurna, malah kemudian mencoba-coba sesuatu yang jelas-jelas gagal. Jadi kalau mau dilihat kan sebenarnya yang rawan konflik itu harusnya kita. Ya, karena kita sangat plural. Persis. Ya, ada puluhan suku, bangsa, bahasa, Timur Tengah itu kadang-kadang cuma 2 suku, itu perang nggak bisa. Iya, harusnya kita kan yang rawan konflik, tapi luar biasanya kita bisa membina itu semuanya, membina damai, terus bina relasi ukhuwah persaudaraan sesama bangsa itu ya Pak Ustadz. Artinya bahwa para pendiri bangsa kita sudah begitu wise, begitu firm, bukan sekedar rasional, tetapi juga saya yakin itu pasti petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa ketika memutuskan memilih Pancasila, memilih NKRI sebagai pilihan-pilihan kita bersatu dalam sebuah wadah kebangsaan. Dan ini tidak boleh dilupakan. Anak-anak muda, para milenial nggak boleh lupa bahwa ulama-ulama kita dulu dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, dari berbagai agama sudah sepakat itu bahwa kita memilih bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terakhir Pak Ustadz, itu tiap tanggal 19 Desember kan kita memperingati Hari Bela Negara ya. Nah, perlu nggak sih negara dibela? Wajib, itu fardu ain. Bahkan Mbah Hashim itu ketika menggelurakan 10 November itu kan gara-gara itu. Umat Islam terutama waktu itu NU harus terjun fardu ain, masing-masing orang wajib membela negara. Pertama memang kenapa negara wajib dibela? Karena itu kehormatan kita. Kalau kita nggak punya negara, kita bukan siapa-siapa gitu ya. Yang kedua, yang menjadi persoalan adalah negara harus dibela. Pertanyaan adalah bagaimana cara membela negara? Iya, apalagi di zaman sekarang kolonialismenya udah berbeda. Kolonialisme yang tidak lagi secara budaya, tidak lagi invasi secara fisik ya. Oleh karena membela negara itu harus kita wujudkan dengan apa? Pertama, ya membela problem-problem, membantu problem-problem negara. Sehingga derajat negara di hadapan negara lain itu juga tidak diremehkan. Ketika kita bergerak di bidang pengentasan kemiskinan, teman-teman relawan itu bagian dari membela negara. Ada orang yang kemudian berjuang dengan tanpa kenal lelah, dengan dengan kompensasi yang sangat terbatas, kemudian memberantas buta huruf, bagian dari membela negara. Teman-teman yang bergerak di bidang LSM yang terus memberikan kritik, membangun untuk KPK, menegakkan korupsi, bagian dari bela negara. Ketika masing-masing orang memberikan yang terbaik dengan profesinya masing-masing, itulah bela negara yang sejati. Bukan malah kemudian
bela negara merusak negara, mengatasnamakan bangsa tapi sebenarnya mengatasnamakan kepentingan pribadi atau golongan. Yang terjadi saya kira itu. Saya kira ini menjadi kesadaran bareng, warning bersama. Karena apa? Potensi hancurnya bangsa itu besar kalau asobiyahnya, fanatismenya dipersempit. Kita ini tadi itu bangsa yang majemuk dari semua aspek. Kalau ini tidak diikat oleh satu ikatan yang disepakati, yaitu apa? Kepentingan bersama, kepentingan nasional, kepentingan untuk tidak lagi mengindahkan atau mengesampingkan agama gitu, terus kemudian kelompok dan sebagainya, maka akan fatal gitu. Oke, luar biasa Pak Ustadz. Ya, kita dapat banyak hal yang bermanfaat. Ya, semoga juga para pemirsa bisa memetik manfaat dari hasil bincang-bincang ini. Ya, Islam dan nasionalisme tidak bertentangan. Dan nasionalisme itu bukan asobia atau fanatisme buta. Kita dengan profesi kita bekerja dengan maksimal, itu wujud dari bagaimana kita mencintai negara kita. Mari sama-sama kita merawat Indonesia dan ikut memajukannya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.